Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rani Budianti YouTube channel. Kali ini masih membahas tentang formasi gizi dengan tema formasi gizi di kementerian dan lembaga selain Kementerian Kesehatan. Beberapa lembaga dan kementerian membuka kebutuhan gizi dalam jumlah yang banyak dan jabatan yang beragam. Formasi ini tersedia untuk D3, D4, dan S1. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan gabung di grup Telegram CASN Gizi biar kamu gak ketinggalan informasi. Dan buat teman-teman yang masih bingung memilih formasi, teman-teman boleh cek juga 2 video tentang formasi gizi yang udah aku upload beberapa hari yang lalu. Ini tampilan SSC ASN melalui handphone. Mari kita lakukan pencarian formasi seperti biasa. Masuk ke menu layanan informasi dan informasi lowongan. Kita mulai dari tingkat pendidikan D3 Gizi. Untuk jenis pengadaan CPNS, kemudian klik cari, kemudian filter halaman dengan kata kunci kementerian. Nah, ini masih Kementerian Kesehatan, kita scroll terus sampai habis, dan ada 18 lokasi, dan 3 terbawahnya ini adalah kementerian selain Kementerian Kesehatan. Coba kita putar tampilannya. Untuk tingkat pendidikan D3 Gizi, kementerian yang membuka formasi gizi selain Kemenkes ada Kementerian Perhubungan dengan jabatan nutrisionis terampil yang ditempatkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang lokasi spesifiknya belum diketahui. Mungkin harus cek PDF-nya ya. Ini bisa diisi oleh pelamar umum ataupun disabilitas dan kebutuhannya hanya 1. Tapi teman-teman gizi sadar nggak ya kalau Kementerian Perhubungan ini buka formasi untuk D3 Gizi? Ada Kementerian Pertahanan dengan penempatan unit organisasi Angkatan Darat dengan kebutuhannya sebanyak 3 orang. Ada juga Kementerian Pertahanan yang ditempatkan di unit organisasi TNI Angkatan Laut untuk pelamar umum dan bisa juga diisi oleh disabilitas dengan kebutuhan yang cukup banyak ya, hingga 9 orang. Dari tahun ke tahun, Lembaga Kepolisian Negara selalu membuka formasi untuk gizi. Kita cek dengan keyword polisi. Nah, muncul 2 lokasi saja dengan total kebutuhan 6. Lokasinya ada di Jambi dan rumah sakit di Jawa Barat. Lumayan banyak juga ya. Selanjutnya untuk pendidikan D4 Gizi dengan jenis pengadaan CPNS, kita filter halamannya dengan keyword kementerian, dan ternyata di urutan pertama ada Kementerian Agama dengan jabatan analis standarisasi halal produk kemasan dan non-kemasan. Kita scroll lagi ke bawah, cari yang selain Kementerian Kesehatan, dan di urutan akhir ada Kementerian Pertahanan dengan jabatan nutrisionis ahli dengan kebutuhan formasinya untuk 2 orang aja. Coba kita masukkan keyword kepolisian atau polisi. Nah, ternyata tidak ada formasi untuk pendidikan D4 Gizi di Lembaga Kepolisian Negara. Selanjutnya, untuk tingkat pendidikan S1 dengan jenis pengadaan CPNS, kemudian lakukan filter dengan keyword kementerian. Di urutan atas, ternyata bukan Kementerian Kesehatan, melainkan Kementerian Agama. Dengan jabatan yang beragam, diantaranya ada jabatan analis standarisasi halal produk kemasan dan non-kemasan yang ditempatkan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan kebutuhannya 2. Selanjutnya jabatan analis penjamin mutu. Ini bisa untuk lulusan terbaik atau cum laude. Khusus penyandang disabilitas juga ada khusus ya, dan pelamar umum. Kemudian ada analis pengawas auditor halal. Ini bisa diisi untuk lulusan cum laude dan umum, namun bisa juga diisi oleh penyandang disabilitas. Masing-masing kebutuhannya 1. Kemudian ada analis pengawasan jasa halal. Ini juga sama ya, bisa untuk lulusan cum laude, pelamar umum, ataupun khusus penyandang disabilitas. Kemudian ada analis pengawasan pelaku usaha. Kemudian ada analis penyelia halal untuk lulusan terbaik dan pelamar umum. Kemudian ada analis riset kemasan. Nah, cukup banyak ya Kementerian Agama membuka formasi yang bisa di-apply oleh
sarjana gizi dan sarjana ilmu gizi. Di kementerian lainnya untuk sarjana gizi ini ada Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Daerah atau Bappenas dengan jabatan ahli perencana yang akan ditempatkan di Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan total kebutuhannya 3 orang. Ini bisa juga dilamar oleh P3K. Dan ada juga Kementerian Pertahanan dengan jabatan nutrisionis ahli yang ditempatkan di unit organisasi Angkatan Darat dengan kebutuhan formasinya 2 dan bisa juga untuk D4. Nah, ketika keyword kementeriannya dihapus, halaman utama ada BPOM dengan total 66, namun 9 formasi hanya bisa dilamar oleh lulusan terbaik. Nah, ini rangkuman dari list jabatan yang bisa diisi oleh lulusan gizi yang ada di kementerian dan lembaga selain Kementerian Kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan. Jangan lupa untuk mengecek kembali PDF dari instansi-instansi tersebut untuk persyaratan detailnya. Nah, penutupan pendaftaran semakin dekat. Mudah-mudahan teman-teman segera menemukan pilihan yang tepat dan mengisi berkas pendaftaran dengan teliti. Jangan terburu-buru dalam mengakhiri pendaftaran. Lakukan cek berulang. Nah, aku pernah punya pengalaman gagal administrasi di tahun 2018. Itu gara-gara aku mensubmit pendaftaran di hari terakhir. Jadi teman-teman usahakan tidak mensubmit pendaftaran di hari terakhir untuk menghindari server yang penuh. Menurut aku waktu terbaik untuk mengakhiri pendaftaran ini di hari kelima sampai dengan 3 hari sebelum penutupan pendaftaran. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman gizi yang membutuhkan informasi ini. Follow juga Instagram aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.